Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ustaz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Melanjutkan yang kita bicarakan tadi, bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara gaib. Sebagian aliran yang berkembang saat ini di Indonesia itu ada yang tidak beriman kepada siksa kubur, bahwa orang yang banyak dosanya atau orang kafir di alam kubur itu diazab. Itu ada yang tidak percaya. Namanya HTI atau Hizbut Tahrir. Tidak percaya. Bahkan ada beberapa hal yang wajib diimankan malah tidak percaya. Perkara gaib. Karenanya kita kaum muslimin di mana-mana itu perlu berhati-hati terhadap aliran-aliran baru yang menyebarkan faham atau fatwa-fatwa yang berbeda dengan faham yang kita terima dari ulama-ulama dulu bangsa Melayu, atau ada yang dari Minang, bangsa Minang, atau yang dari Medan, dari Aceh, dari mana-mana. Mengapa ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengurangi keimanan pada hal-hal yang wajib dipercaya di antara perkara-perkara gaib? Dan itu akibatnya mengurangi ketakwaan, termasuk kriteria beriman kepada perkara gaib. Kriteria orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara gaib. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan selalu mendirikan sholat. Apa yang dimaksud mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu artinya menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar sholat. Kita ini biasanya sekedar sholat, masih belum tahap mendirikan. Sholatnya belum tegak, belum lurus. Mengapa kadang-kadang kita ada di masjid, pikiran ada di pasar? Pernah begitu? Kadang ada di masjid, pikiran ada di kebun. Orangnya sholat, tapi pikirannya ada di pabrik, ada di toko, ada di mana-mana. Tapi ada apa-apa daripada enggak sama sekali. Cuma kita harus evaluasi. Dalam hidup itu seorang muslim harus dievaluasi. Dan yang dievaluasi jangan hanya urusan dunia. Kadang-kadang kalau soal dunia evaluasinya ketat. Saya misalnya 2 tahun menikah punya motor, tambah 2 tahun lagi punya mobil jelek-jelek, 2 tahun kemudian punya rumah, terus begitu. 2 tahun kemudian rekening sekian. Itu evaluasi urusan dunia. Lebih penting dari itu urusan akhirat, urusan agama perlu kita evaluasi. Saya ketika usia sekian, sholat saya bagaimana? Semakin baik apa enggak? Saya sekarang sudah sekian, sholat saya sekarang lebih khusyuk apa enggak dengan sholat yang dulu? Itu juga perlu dievaluasi. Jangan sampai seorang muslim usianya sudah dewasa tapi sholatnya masih anak-anak. Mengapa anak-anak? Pikirannya kemana-mana, belum khusyuk. Itu arti dari mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami berikan rizki pada mereka, mereka nafkahkan. Yang dimaksud mereka nafkahkan itu artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan zakat, sebagian ulama menafsirkan tidak hanya zakat tetapi juga sedekah.
Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada perkara gaib, mendirikan sholat, selalu mendirikan sholat. Termasuk mendirikan sholat, kalau sholat berjamaah ya softnya seperti tadi, tidak ada jarak 1 meter. Kalau ada jarak 1 meter itu bagaimana? Itu kurang. Mang kemarin itu pandemi ya, di sini sempat jarak 1 meter, sempat. Enggak pernah ya. Alhamdulillah. Ya baguslah kalau enggak pernah berjarak 1 meter, tapi pakai masker ini. Mungkin karena dingin ya pakai masker itu. Biar enggak dingin enggak apa. Hah? Oh begitu. Ya ini memang zaman sekarang ini zaman aneh. Saya pernah ceramah di Malang. Kira-kira bulan Rajab ya, acara di Malang. Saya mau ceramah setelah sholat maghrib. Saya biasanya kemana-mana bawa masker. Kalau lihat jamaah pakai masker, dari mobil saya pakai masker. Kalau enggak saya nggak pakai. Hanya saya pakai masker. Begitu mau sholat maghrib, orang-orang berjarak 1 meter. Lalu saya merapat. Karena nggak biasa pakai jarak merapat, dimarahi saya. Sana Pak, sini jarak 1 meter. Padahal saya mau ceramah waktu itu. Saya ini ceramah sampai ke luar negeri, di sini dimarahi. Karena pakai masker kan nggak tahu siapa itu. Habis itu saya ceramah. Setelah ceramah, saya terangkan bahwa zaman semakin akhir, ajaran agama semakin ditinggalkan. Sabda Rasulullah SAW ya, latung qadhanna ural Islam urwatan. Sungguh tali-tali Islam ini akan benar-benar diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam akan dihentikan satu demi satu, dikurangi melalui ajaran sesat, aliran sesat, melalui pemerintahan yang bodoh. Itu mengurangi ajaran agama. Ulama intaqadat urwatun tashabbatsan nas billati taliha. Setiap ada satu ajaran putus, dihentikan, orang berpegangan pada ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukm. Tali Islam yang pertama kali diputus adalah berhukum dengan hukum Islam. Dulu ketika bangsa Indonesia dikuasai kerajaan-kerajaan Islam, hukum yang berlaku hukum-hukum Islam. Lalu dijajah oleh Barat, dijajah oleh Belanda. Sebelum Belanda ini meninggalkan Indonesia, karena sudah mengantisipasi nanti Indonesia ini pasti merdeka. Karena manusia setiap 40 tahun, setiap satu generasi pasti pikirannya berubah. Dulu mau dijajah, nanti anak cucunya belum tentu. Akhirnya orang Belanda dulu mendirikan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah nasional itu. Banyak anaknya tokoh-tokoh disekolahkan agar walaupun dia muslim tapi pikirannya berpikiran nasionalis. Begitu Indonesia merdeka dan yang menjadi pengelola negara orang-orang nasionalis, bukan orang-orang agama, akhirnya yang dipikirkan bagaimana Indonesia merdeka, negara berjalan, agama gak dipikirkan, dan peraturan bukan peraturan agama. Ini negara kita, memang sudah gak berjalan. Bahkan negara-negara Islam, Arab Saudi sekarang sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam karena tekanan dari Barat, negara Eropa. Nah kemudian wa akhiruhunna as-shalah. Ajaran Islam yang terakhir nanti dihentikan itu sholat. Mengapa sholat? Sholat dilarang besok itu. Dan kemarin sempat dilarang, cuma yang dilarang sholat Jumat di ibu kota. Kalau sholat Jumat katanya menimbulkan COVID, katanya. Tapi katanya kalau mal-mal, pasar, walaupun berdesakan, katanya nggak COVID, katanya. Dan saya waktu itu ceramah waktu di Malang itu. Nah ini soft 1 meter ini. Jangan-jangan ini termasuk menghentikan ajaran Islam. Akhirnya jamaah tanya, Pak Kiai, gimana sebenarnya kita sholat 1 meter tadi?
Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya. Kamu tadi waktu sholat 1 meter. Setelah saya ceramah, semuanya bersandar ke tembok, gak ada jaraknya waktu itu. Jadi kalau sholat, COVID pindah. Tapi kalau duduk-duduk nongkrong gak pindah walaupun rapat-rapat begitu. Berarti COVID-nya ini pilih-pilih acara. Selektif. Menularnya itu ada waktunya. Ketawa orang-orang itu. Terus hukumnya gimana Kiai? Ya kalau memang itu enggak betulan, ya buktinya kamu salam-salaman, lalu duduk rapat-rapat. Ya berarti enggak betulan itu. Ya enggak dapat pahalanya berjamaah. Akhirnya waktu sholat isya ketawa-ketawa rapat semua. Enggak pakai jarak. Wah, kita ini diagalah kali katanya. Sholat enggak pakai jarak. Memang seperti itu mendirikan sholat namanya. Sholat itu semakin akhir ada yang melarang. Kadang-kadang faktor pekerjaan, kerja di tempat-tempat, kerja di situ gak boleh sholat. Kalau gak kerja, persoalan ekonomi di rumah nanti kesulitan. Ini ajaran Islam ya, termasuk masalah mendirikan sholat. Kemudian ya zakat dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, bisa saya sampaikan pada malam ini terkait dengan tema Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Pertanyaannya bebaslah. Tapi kalau pertanyaannya agak ngeri jangan ditanyakan, karena ini di live streaming, takut dilaporkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kepada mertua yang Wahabi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada orang punya mertua Wahabi, yang jadi persoalan itu istri dan anak kamu, itu berarti kan anak, ya tetap baik pada orang tua, nggak usah bantah-bantahan, nggak usah tengkar. Cuma karena itu urusan akidah jangan diikuti. Nah tapi kalau seperti itu bisa strategi, bisa pakai strategi. Caranya bagaimana? Kita seolah-olah tidak menggurui, tapi kita ini berkonsultasi. Misalnya orang tuanya bilang, itu kamu kok baca tahlil, tahlil itu bid'ah. Masa tuh Pak bid'ah? Iya, ada dalilnya Pak. Soalnya kata Ustadz sana gak bid'ah Pak, dalilnya ini. Ya apa kira-kira? Jadi kira-kira itu kita tidak menggurui, tapi seakan-akan bertanya. Kan repot begitu. Artinya yang lembut lah. Orang itu tidak harus saling menyalahkan. Itu bisa tukar-menukar pikiran. Jadi insya Allah kalau menantu, apalagi menantunya baik, mudah diterima oleh mertua itu. Mungkin ya kalau biasanya menjenguk mertuanya nggak bawa apel, nanti bawa apel, bawa bakso. Lama-lama kan senang gitu. Dan harus harus bagus sama mertuanya. Kalau bagus nanti mertuanya senang. Tahu bolikan kue ini Pak, kue kenduri. Mau apa enggak gitu. Tahu gimana lah caranya. Namanya orang tua atau mertua itu ya biasanya seakan sama anaknya itu. Kalau kita baik mungkin nanti bisa berubah. Atau mungkin juga didoakan. Doakan pada Allah agar hatinya lembut, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit dilema Ustaz. Di satu sisi kita bekerja kepada sebuah usaha. Bos kita ini dia
dulu kita sama posisinya. Sekarang karena beliau adalah role model ya, ceritanya begitu, dia takut kalau kita salaman sama dia dilihat yang lain, nanti dia akan sedikit akan ada teguran. Jadi seolah dia itu menjaga Habib loh sekarang ini. Nah itu bagaimana kira-kira? Sementara kita mau salaman sama dia, ternyata beliau nggak mau kita salaman. Apakah kita itu berdosa juga atau bagaimana? Atau memang dia ya dosa apa-apa? Salaman itu bukan perkara wajib. Walaupun ditinggalkan nggak dosa. Cuma kalau dilakukan itu sunnah. Orang mukmin idzal taqal mu'minan fatasofaha. Apabila dua orang mukmin berjumpa lalu saling bersalaman, tahatot dzunubuhuma, maka dosa-dosanya itu rontok berjatuhan. Salaman. Kalau dia nggak mau, ya sudah salaman pakai isyarat. Sekarang kan ada salaman begini. Karena dia nggak mau. Jadi mungkin ya caranya, Pak gini, enggak, langsung begini caranya. Apa? Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita niat berbuat baik pada orang. Saya juga sering kok begitu. Saya ini undangan ke luar daerah karena kebetulan dia pejabat pemerintahan. Begitu saya begini malah begini. Ini mirip salaman dengan orang perempuan, beda mahram padahal sama laki-laki. Ya gak apa-apa lah, daripada dia khawatir nanti kena COVID. Karena orang takut imunnya itu turun. Kalau imunnya turun nanti gampang sakit. Kita dukung kesehatan beliau itu dengan cara tidak bersalaman. Mungkin lama-lama bosan juga begitu. Jadi gak apa-apa, ya gak dosa karena bersalaman bukan perkara wajib. Ada lagi? Ada kita punya kawan kan, jadi ya anaknya sekolah di pesantren Salafian. Jadi kalau kita larang Ustaz berdosa gitu. Kalau ada orang punya anak, sekolahnya harus sekolah ke Ahlus Sunnah. Kalau disekolahkan ke sekolah beda agama, ke aliran sesat, itu gak boleh, haram hukumnya. Karena sama dengan ngasih racun sama anaknya. Cuma ini racun akidah. Harus dilarang itu. Jangan sekolah sana lah. Anak kamu nanti jadi salafi dan kamu ribut keluarganya nanti. Karena bisa ribut nanti di keluarga. Jadi larang. Ya mungkin caranya gimana? Ada loh pondok bagus di sana. Harus begitu. Ada di mana anaknya? Pondok sana. Kayaknya kurang bagus. Ya bagus lah. Cuma sana ada lebih bagus. Coba pindah aja. Barangkali mau. Yang penting caranya. Dan kebetulan saya juga merintis pondok di Pekanbaru. Di Pekanbaru di daerah Panam, Jalan Cipta Karya. Tahun ajaran baru kemarin bulan Syawal. Jadi bikin pondok di sana. Ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan diberi kekuatan dan pertolongan. Ada lagi? Sudah ya? Ini Ustaz, kita sudah tahu nih ajaran-ajaran yang satu sudah banyak dari kita. Ada nggak satu atau inisiatif dari teman-teman yang betul-betul tahu lah kalau itu salah dan ngasih tahu kalau itu salah dan orang itu memang ada dibikin sesuatu jadi didiskriminasi atau gimana caranya biar orang tahu kalau itu salah gitu kan. Sekarang kita kan nggak tahu. Maka disuruhkan gitu, dibiarkan. Nah orang yang tahu itu salah, kita hanya tahu aja salah gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu kalau itu salah, dia akan masuk ke sana gitu. Dan sementara itu tidak ada diberikan pencerahan atau pembelajaran sama kita semua kalau ajaran itu sesat. Dan itu sangat banyak sekali. Nah ada kira-kira ada nggak dari kita ini atau yang lebih mengetahui itu menjelaskan masyarakat kita kalau itu salah. Saya kira kalau ustadz-ustadz yang bisa menerangkan seperti
Di Duri ini mungkin ada, di Pekanbaru ada kawan-kawannya Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Zulhendri, Ustadz Alnof, atau kawan-kawannya, insya Allah bisa menjelaskan itu. Juga ustadz-ustadz yang dari Jakarta, dari mana, yang keliling-keliling ke sini, insya Allah bisa juga. Kalau adanya ya ada, ya mungkin ya cuma kita perlu mengatur, mengkondisikan waktu di mana kita bikin acara gitu. Insya Allah ada. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan Wahabi yang sering mempersoalkan jarak kubur, tabarruk dan tawasul dan sebagainya. Mereka yang ditanyakan mana dalilnya. Sementara dia sudah menjelaskan dia ada dalil, bahkan ada tadi yang bisa menitipkan kapan. Pertanyaannya, apakah mereka tidak paham dalil atau bagaimana? Atau mereka menyembunyikan dalil? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mohon penjelasannya, kira-kira letak kesesatan Wahabi itu di mana? Dengan tauhid triloginya itu, supaya lebih jelas kepada kita. Karena perkembangan Wahabi di bumi ini luar biasa. Terima kasih, Pak. Pertama, masalah ziarah kubur dan kehidupan alam barzah. Apakah Wahabi itu gak tahu dalil? Rata-rata gak tahu dalil. Karena buku yang mereka baca itu buku doktrinan dari guru-gurunya, dan sebagian memang disembunyikan. Bahkan sempat terbit kitab-kitab seperti yang saya bicarakan, itu sempat terbit berjudul Kitab Ahkam Mutamannil Maut yang menerbitkan mereka. Setelah kitab ini heboh, isinya mendukung ajaran kita, lalu oleh ulama-ulama Wahabi dinafikan, ini bukan kitabnya Syekh, katanya. Ini kitab palsu. Padahal yang mengeluarkan mereka juga. Kita ini bingung dengan mereka. Mereka mengeluarkan sendiri, lalu mereka agak mengakui. Jadi memang mereka ini suka berkelit ya, seperti belut. Tahu belut? Belut itu dipegang berkelit terus itu. Atau kayak ular gitu. Ini Wahabi. Yang kedua, kesesatan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu di mana? Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah, kesesatannya di antaranya adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah itu dibuat oleh Wahabi untuk mensyirikan, mengkafirkan amaliyah tabarruk, tawassul dan istighatsah. Tujuannya itu. Dan itu jelas benar-benar sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena tawassul, tabarruk, istighatsah itu ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu artinya perantara. Apa yang dimaksud wasilah? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita, menghasilkan, meraih apa yang menjadi tujuan. Contoh, saya dari Surabaya ke Pekan. Kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Nggak tahu ya, nggak pernah nyoba. Kalau naik mobil kira-kira berapa hari? Katanya dari Surabaya, dari rumah saya ke Pekanbaru, karena sekarang banyak jalan tol, itu kira-kira 3 hari naik mobil. Nah, mobil itu namanya wasilah karena lebih cepat. Kalau ingin cepat lagi, dulu sebelum pandemi ada pesawat langsung dari Surabaya ke Pekanbaru. Itu gak sampai 2 jam. Kalau gak salah 1 jam. 1 jam 45 mungkin. Hampir 2 jam.
Nah, lion itu namanya wasilah. Sama dengan kita berdoa pada Allah. Kita berdoa pada Allah ini terkabul. Cuma kadang-kadang yang dikasihkan oleh Allah itu lambat. Mengapa lambat? Diperlambat oleh dosa-dosa kita. Ingin mempercepat, caranya ya wasilah. Kalau orang nggak punya dosa, ingin aja oleh Allah dikasih. Ngomong aja dikasih. Dulu ada istrinya seorang ulama ya. Istrinya seorang kiai di Jawa, termasuk guru saya. Itu misalnya sekarang tidak musim durian. Durian sudah tidak lagi musim. Beliau berbicara, saya ini kok pingin sekali ya makan durian. Tiba-tiba sebentar ada tamu mengantarkan durian. Nggak perlu doa kalau orang seperti itu. Pokoknya pingin dikasih. Kalau kita ini jangan bilang pingin, gak ada yang ngasih. Gak ada. Paling ya diketawain kalau dengar, wah kamu ini kok kayak ngidam gitu. Itu kalau orang dekat dengan Allah. Jadi memang dikasih. Kalau orang banyak maksiat, caranya wasilah. Karena di Al-Quran diperintahkan wasilah. Wasilah itu bermacam-macam. Asmaul husna wasilah. Di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama terbaik asmaul husna, maka berdoalah dengan wasilah asmaul husna. Jadi Allah yang memerintahkan menggunakan wasilah asmaul husna. Kemudian doa orang soleh itu wasilah. Itu banyak ya, contohnya dalam hadis-hadis tuh. Para sahabat punya hajat minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah kan orang soleh kan. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat punya hajat minta doa pada orang yang lebih dekat pada Allah. Itu namanya wasilah orang soleh. Kemudian termasuk wasilah adalah bertawassul atau beristighatsah dengan orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, itu juga banyak dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya ada. Diamalkan pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat sampai sekarang. Nah, dengan adanya tauhid rububiyah uluhiyah, orang yang berwasilah, bertawassul dengan para nabi, para aulia yang sudah wafat atau yang masih hidup tapi gak di depannya, itu disyirikkan semua. Artinya apa? Tauhid ini memang tauhid yang radikal. Karena tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang. Itu tauhid rububiyah uluhiyah. Karenanya itu bahaya. Kalau ada sekolah, ada pondok mengajarkan tauhid rububiyah uluhiyah, berarti itu lembaga pendidikan radikal. Nanti outputnya akan mengkafirkan orang itu. Karena penerapannya seperti itu. Dan ini yang dikafirkan malah orang Islam. Kepada orang di luar Islam kadang malah berteman dekat. Wahabi itu dengan Yahudi akrab. Ketika Palestina perang dengan Israel menjelang hari raya kemarin, Wahabi itu malah mendukung Israel. Malah menteri-menteri di kerajaan Saudi Arabia mengecam umat Islam. Mestinya kan dukung kan, kirim senjata, kirim apa, malah mengecam orang Islam. Dan di Saudi Arabia, di negaranya Wahabi ya, ketika negara-negara lain mengumpulkan donasi untuk orang Palestina, pemerintahan Saudi melarang mengumpulkan bantuan untuk Palestina. Kalau ketemu ditangkap. Karena Wahabi ini memang dekat dengan Yahudi, akrab. Ya, ini ya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid asma wa sifat itu juga bahaya. Karena itu tauhid asma wa sifat itu kontra terhadap sifat 20, terhadap akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sangat bahaya tauhid 3 itu. Karenanya kalau ada lembaga pendidikan mengajarkan tauhid 3, jauhi. Karena bahaya. Nanti itu menjadi cikal bakal orang-orang yang radikal. Orang radikal itu akan memusuhi orang tuanya, keluarganya, tetangganya. Bermusuhan nanti karena pikirannya sudah radikal.
Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kita lihat doktrin yang diikutkan oleh kelompok Islam ini memang kuat. Tetapi ini mereka yang berbagi pada ajaran agama asalnya kalau mereka menamakan bahwa hijab, gitu ya. Ini salah satu contoh dan nyata kita lihat kita temui termasuk ini dalam tempat tinggal saya di dalam sekolah atau dalam kepala sekolah Mamandi. Ini orang-orang yang baru hijab negara makan baru hijab. Ini saat kita melaksanakan salat jenazah terkait. Di situ kita biasanya kalau kita amal sunnah jemaah, ketika kita selesai melaksanakan mensalatkan jenazah, kita berdoa bersama, mendoakan sama yang dipimpin oleh imam bersama. Namun mereka ini menafikan seolah menafikan doa bersama yang kita laksanakan selama ini, karena mereka tidak mau mengangkat tangan ketika imam berdoa dan kami berdoa yang dibaca imam. Dengan alasan mereka ini pernah seorang anak sendiri yang mengatakan melarang sang imam untuk mendoakan ayat kandungnya saat selesai salat jenazah dilaksanakan. Alasannya karena dia tidak mau ayahnya diazab di akhirat nanti karena doa yang bacakan secara jahat oleh sang imam. Ini dalilnya menolak doa bersama yang dibacakan imam. Ini bagaimana kita menyikapi dia supaya pemahaman seperti ini tidak berkembang luas di masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama atau zikir bersama untuk orang mati itu dianjurkan. Di dalam Al-Quran, ya, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau begini, orang sholat jenazah itu kan bersama sholatnya, dan itu mendoakan orang mati dan bersama-sama. Sholat jenazah itu doa bersama. Kalau doa bersama gak boleh, ya sholat jenazah gak boleh mestinya. Wong itu doa bersama isinya, cuma bacanya sendiri-sendiri. Setelah itu doa bersama dipimpin imam, itu bagus juga, karena doa bersama dibenarkan di dalam agama. Nah, mendoakan orang mati semakin banyak semakin bagus. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a 'anil Mayyit was Shadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, doa orang mati, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya orang-orang yang hidup setelah ditinggal pendahulunya yang meninggal, mereka berkata, mereka, bukan dia berkata, mereka ini kan bersama, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Kami ini artinya kan banyak orang bersama. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Ini doa bersama. Makanya bacaannya Rabbana, bukan Rabbi. Bukan Rabbi ighfirli, Tuhanku ampunilah aku, bukan aku tapi kami. Ini Al-Qur'an. Makanya doa bersama dianjurkan. Apakah sholat jenazah tidak cukup? Gak cukup. Karena di sini menggunakan lafadz yaquluna. Yaquluna itu secara tata bahasa disebut dengan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama punya tekanan makna atau arti istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya spirit mendoakan orang mati itu motivasinya terus menerus dan selalu dilakukan. Baik sebelum sholat jenazah, waktu sholat jenazah, setelah sholat jenazah, berjalan ke kuburan, setelah dikubur, terus menerus memang motivasinya. Ayat ini petunjuk dari ayat ini. Ya kalau ada orang bilang gak ada dalil, dia gak ngerti, gak pernah belajar dia. Lalu kita biasanya ya pada waktu pemakaman baca talqin itu jelas hadisnya. Setelah dibacakan talqin doa bersama. Ya doa bersama lagi seperti di ayat tadi kan bersama spiritnya itu. Kemudian zikir bersama, tahlil.
Mengapa tahlil itu ada zikir? Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Nah, membaca zikir itu termasuk doa untuk orang mati. Apakah ada dalilnya? Banyak dalilnya. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan. Bukan ulama Minang, bukan ulama Medan, bukan ulama Aceh, bukan kiai Jawa. Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Karenanya para ulama bikin tahlil. Ada sahabat, hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan, enggak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat baca subhanallah. Ini kan zikir berjamaah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sharafa. Ketika Rasulullah berhenti, selesai, qila lahu. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar? Tadi lama. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak soleh bagaimana? Ada sahabatnya Rasulullah, orangnya soleh. Artinya bukan sahabat biasa-biasa, tapi sahabat yang level atas, soleh lagi. Yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, dijepit oleh kuburan. Kira-kira kita bagaimana? Kira-kira. Karenanya Rasulullah baca zikir hingga dilepas dari jepitan. Karenanya kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Mengapa? Mengerikan. Hadisnya sahih. Yang dimakamkan sahabat. Dan Rasulullah bersaksi kalau dia orang soleh. Yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, masih dijepit. Gimana yang lain kalau begitu? Makanya dibacakan zikir. Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira gak ada gunanya. Ada gunanya itu. Yang bilang gak ada gunanya itu ya gak punya dalil. Dalilnya cuma dari pikirannya, pikiran emosi. Emosi itu dari setan. Wahabi itu kalau berdialog berbicara emosi. Mengapa? Ditemani setan. Makanya kalau ada zikir bersama mereka pergi. Mengapa? Setan gak suka sama zikir bersama. Karena majelis zikir itu didatangi banyak malaikat. Setan pergi. Ada malaikat. Saingannya, musuhnya memang. Jadi itu doa bersama, zikir bersama. Karenanya ya tetap kita lakukan. Jangan dikira tahlil gak ada gunanya. Hatta kenduri-kenduri itu bagus itu. Kenduri. Wahabi gak mau kenduri, gak mau.
Mengapa? Katanya nggak ada dalil. Loh, kok bisa nggak ada dalil? Kenduri itu artinya makan yang disedekahkan itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab as-shadaqah 'anil mayyit, sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis sahih riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu." Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Jangan bilang gak sampai. Kata Wahabi, setelah dalil ini disampaikan, ada Wahabi kirim video dari Malaysia melalui YouTube. Kata dia apa? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati, gak apa-apa. Loh, katanya kemarin bid'ah. Gak apa-apa. Yang penting jangan pakai minuman, jangan pakai makanan. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun musholla. Loh, suruh bangun masjid, masjidnya sudah ada. Kalau setiap ada orang mati lalu sedekahnya bangun masjid, mau ditaruh di mana? Dan gak semua orang punya uang bangun masjid. Uang mau bangun rumah kadang gak punya. Kalau sedekah untuk orang mati harus bangun masjid, berarti cuma yang kaya-kaya bisa sedekah untuk orang mati. Mereka ini ruwet memang, mempersulit. Dan para ulama kita dulu melegalisir, ya, melestarikan tradisi sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Justru dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitab Asral Matalib, Syarah Raudhut Talib, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, atau kitab Minhajul Qawim, karangan Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kitab-kitab yang lain. Semuanya dijelaskan afdhalus shadaqah alma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah air. Tsummat ta'am, kemudian di bawahnya adalah makanan. Sedekah makan dan minum itu paling besar memang, tapi airnya lebih besar. Mengapa sedekah air itu paling besar? Karena ketika ada sahabat meninggal dunia, seorang sahabat perempuan meninggal dunia, anaknya Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, kalau sedekah untuk ibu saya, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Alma, air." Air. Ini paling besar ini. Mengapa sedekah air paling besar? Sedekah air ini paling besar karena ini paling banyak dibutuhkan orang. Orang bangun tidur biasanya minum air. Habis makan minum air. Rokokan minum air. Memasukkan obat pakai air. Kerja di kebun bawa air. Kerja di Pertamina, di mana lagi itu? Apalagi di Chevron ya, minum air. Ceramah itu minum apa? Minum air. Enak ini, jadi suara segar lagi. Kalau nggak ada minum air, payah ini. Walaupun airnya cuma air mineral. Jadi sedekah paling besar. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah.
Padahal dosa tidak nunggu bangun masjid, sedekah air. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, qad kada yaqtuluhul 'atash. Anjing itu benar-benar hampir mati kehausan. Rasulullah bercerita dulu di Timur Tengah pada masa Bani Israel sebelum Islam. Ada anjing hampir mati kehausan, mau minum ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya anjing ini hanya ngelilingi sumur, sudah hampir mati. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu kalau kerja malam. Kalau dulu ya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Entah kalau sekarang apa malam tok atau siang malam itu. Gak jelas kalau sekarang ini. Siang pulang kerja di padang pasir, melihat anjing hampir mati kehausan ngelilingi sumur. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha. Pelacur ini melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu. Sekarang nih pakai sepatu, apa pakai sandal, gak tahu. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Pelacur ini turun ke dalam sumur ambil air, pakai sepatunya. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban belum sampai ke sana. Sumur itu pakai tangga. Setelah ambil air ke bawah, fasaqathu bihi. Dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, pelacur ini pulang. Mungkin karena malamnya divaksin terlalu banyak, akhirnya mati. Ya, kena vaksin atau kena apa itu ya, atau kena COVID lah. Akhirnya mati. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, sering-sering ngasih sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, apalagi manusianya apalagi orang Islamnya jamaah Masjid An-Naba, Ahlus Sunnah wal, tambah mantap. Padahal cuma air. Pernah ngasih minum anjing? Pernah? Hah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Batu. Hah? Ambil apa? Ambil air apa ambil batu? Batu. Padahal anjingnya haus. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya kucing, punya kambing, punya lembu, kasih makan, kasih minum, itu mengurangi dosa. Makanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, mengurangi dosa. Padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak orang. Ini bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Kalau gak punya anak, ambil anak saudaranya, biar bantu mengurangi dosa. Kalau anaknya sudah ada, tapi dosanya masih banyak, tambah anaknya, yang rajin bikin anak. Kalau masih banyak lagi dosanya, ya apa? Ya mungkin tambah bininya, untuk mengurangi dosa. Bininya protes, "Mas, kamu kawin lagi, saya banyak dosa deh." Katanya kalau ngasih belanja istri dosa dikurangi. Kalau cuma kamu yang ngurangi, kapan habisnya? Sekarang ini lagi pandemi COVID-19, banyak orang mati. Daripada awak ini mati tak diampuni, ya kawin lagi dulu. Ini berarti Ahlus Sunnah wal.
Ini kalau laki-laki cocok ini. Wah, ini benar-benar mantap. Pak Kiai, itu hadisnya sahih. Tapi kalau gak bakat jangan kawin lagi. Kalau gak bakat tambah nakal. Ini cerita yang tak sahih apa dhaif. Dulu ada 2 orang berkawan. Sama-sama nakal, jarang ke masjid. Tiba-tiba kawannya ini rajin ke masjid. Azan sudah di masjid. Kawannya yang nakal tanya, "Kamu kok rajin sekarang? Kamu dulu kan nakal macam saya." Kata kawannya, "Saya kawin lagi." Loh, kok bisa? Saya dapat ustazah. Jadi kalau mau masuk waktunya sholat, saya suruh ke masjid. Oh gitu, ya. Kamu kalau ingin rajin beribadah, kawin lagi. Nanti kamu rajin ke masjid. Dapat beberapa hari, azan, kawannya yang rajin ke masjid. Ternyata kawannya yang nakal sudah duluan di masjid. Ditanya, "Kamu kawin lagi?" "Iya," katanya. "Makanya kamu ke masjid. Kamu jam berapa ke sini?" "Saya bukan jam berapa, saya bermalam di sini." "Kok bermalam?" "Saya agak berani pulang." Ini namanya agak bakat namanya. Berarti ini agak wahabi ini. Nah, artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum besar pahalanya. Maksudnya itu. Nah, di bawah sedekah minum ini sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu ngasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Paling baik. Cuma di bawahnya ngasih minum. Nah, mengapa ngasih makan, ngasih minum ini paling baik? Karena ini kebutuhan pokok manusia. Orang gak naik mobil gak akan mati. Tapi kalau gak makan, gak minum ya apa? Mampus. Dan makanan minuman ini jadi darah, jadi daging. Ikut orangnya. Dan orang sedekah minum, sedekah makan biasanya ikhlas. Ikhlas. Misalnya bikin apa? Sini kalau kenduri di sini ya namanya. Hah? Parale. Kalau berdoa. Hah? Ada suami bilang, "Dek, besok undang tetangga makan bersama." "Berapa undangannya, Pak?" 100. Istrinya bikin makanan 100. Ternyata undangannya datang semua, makanan habis. Kira-kira senang apa gak senang? Senang. Bulan depan bikin lagi 100. Yang datang sedikit. Kira-kira istrinya jengkel apa enggak? Artinya apa? Sedekah makan tuh ikhlas, senang. Dan gak dibaca. Beda dengan sedekah misalnya bangun masjid. Kadang-kadang orang bangun masjid, lalu namanya yang mendana ditaruh di situ, habis pahalanya. Kadang-kadang gak dikasih nama, tapi setiap ada tamu ngomong, "Ya apa? Alhamdulillah saya sudah bangun masjid." Lo kok bangun masjid? Ikhlas karena Allah. Bilangnya ikhlas, tapi ceritanya kemana-mana, habis pahalanya. Kok cerita? Sedekah ini kalau makanan minum ikhlas. Kalau sedekah lain, misalnya ngasih hadiah mobil Avanza sama tetangganya, kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus. Punya hajatan, tetangganya diundang enggak datang, sudah dikasih Avanza, kira-kira hatinya jengkel apa enggak? Sudah dikasih Avanza enggak datang, habis pahalanya. Tapi kalau sedekah makan, sedekah minum enggak akan dibaca, walaupun lewat. Itu tadi malam makan di sini, gak ada begitu. Ikhlas memang. Karenanya ya sedekah makan minum itu besar pahalanya.
Jadi jangan dikira gak ada dalil itu. Ada dalilnya semua. Saya kira itu ya yang perlu kita bicarakan. Ini waktu sudah pukul 9. Hah? Ada lagi? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah negeri Khurasan. Hah? Khurasan. Khurasan. Khurasan yang dibanggakan Rasulullah dan Khurasan ini negeri itu tidak bisa dibanggakan kekuatan besar. Ya, termasuk sekarang ini negeri itu ada Afghanistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Dan sekarang yang jelas di mata kita ini adalah Afghanistan dengan munculnya Taliban. Dan Taliban itu kita sama tahu tidak bisa dikalahkan oleh negara besar sekarang. Dan di Khurasan itu juga nanti akan keluar Dajjal. Kemudian akan adanya Imam Mahdi. Jadi menurut pendapat yang ini bagaimana? Karena ini di YouTube bermacam-macam perlakuan Taliban di Pak Yai. Terima kasih Pak Yai dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih ya. Taliban di Afghanistan itu setahu saya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Orangnya suka majelis zikir, suka maulid, sama dengan kita. Cuma karena Taliban ini istiqomah menerapkan syariat Islam, akhirnya propaganda Barat itu luar biasa menjelek-jelekkan Taliban. Dibilang merendahkan wanita, membunuh ini, padahal itu propaganda. Dan propaganda ini kayaknya juga ya diikuti oleh orang-orang yang condong dengan Barat, termasuk sebagian saudara-saudara kita di Indonesia ikut menjelek-jelekkan Taliban. Amerika yang 20 tahun membombardir, membunuh rakyat Afghanistan, nggak dicela sama sekali sekarang. Malah orang Afghanistan yang berjuang untuk negerinya sendiri. Mengapa? Yaitu karena pengaruh kampanye Barat. Jadi begitu. Ya bisa jadi itu yang tak terkalahkan Afghanistan itu. Tidak harus semuanya. Karena yang lain sudah pernah terkalahkan. Sampai sekarang yang lain itu kan ada di bawah kekuasaan Rusia kan. Di bawah kekuasaan komunis. Kecuali Afghanistan ini. Yang kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu munculnya di mana? Imam Mahdi itu dalam sebagian besar hadis, dan insya Allah hadisnya sahih mutawatir, itu lahirnya dan tumbuhnya di Madinah, lalu baiatnya di Mekah, bukan di Khurasan. Kalau Dajjal memang munculnya dari sana juga, mungkin di Iran dan sekitarnya. Apakah Imam Mahdi sudah hampir? Apa saja yang akan datang pasti hampir, namanya hampir. Kiamat ya hampir. Cuma ya kalau dalam tahun-tahun sekarang ini, masa-masa sekarang, tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi belum lengkap. Kayaknya sekarang-sekarang ini ya masih belum waktunya. Walaupun ada yang ngaku Imam Mahdi, ada orang Syiah bikin video katanya Imam Mahdi. Tapi bukan itu. Ya bukan Imam Mahdi tetangga kita. Karena di mana-mana kan ada ya saudara kita namanya Imam Mahdi. Bukan itu maksudnya. Saya kira itulah. Ya mudah-mudahan Taliban diberi kekuatan oleh Allah. Karena walaupun menang, kita ini khawatir Taliban ini nanti kalah pengaruh dengan Cina dan Rusia. Khawatir. Khawatir aja lah. Karena kalah jumlah orang, juga kalah senjata. Tapi kalau bertakwa kepada Allah biasanya diberi kemenangan itu. Kalau tidak bertakwa, yang menang yang lebih kuat tentara dan senjatanya. Kalau umat Islam itu bertakwa semua kepada Allah, pasti menang. Kalau tidak bertakwa, yang menang yang kuat.
Standarnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mari baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.